Assalamualaikum Nirwana. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Nirwana hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Kamu udah nyaman kan duduknya di sini? Bentar, Bu. Udah, Bu. Udah nyaman. Oke. Nah, Nirwana nggak sibuk kan hari ini? Enggak, Bu. Nah, jadi kamu tadi sempat pulang terus balik lagi ke sini. Iya, benar. Saya diantarin Ibu, Bu. Oke, jauh nggak sih perjalanannya dari rumah kamu ke sini sekolah? Nggak terlalu jauh, Bu. Cuma paling 5 menit kalau naik motor. Oh iya. Nirwana siswa kelas 6 kan? Iya, Bu, benar. Kelas 6A. Oke. Nirwana berarti udah kenal dong dengan ibu. Ibu guru BK. Ibu namanya Ibu Yoni. Iya, Bu. Sebelumnya ibu mau tanya nih sama Nirwana. Nirwana sebelumnya tuh udah pernah ikut yang namanya konseling apa belum? Belum pernah, Bu. Ya, ini pertama kali ya buat Nirwana. Benar. Pasti masih canggung atau giguk? Iya, kayak gugup gitu, Bu, takut. Biasa aja ya, ini cuma yang ngobrol-ngobrol biasa. Nah, ibu jelasin sedikit ya. Jadi konseling itu adalah proses bantuan ya yang diberikan oleh guru BK, ibu ya, kepada anak muridnya yang ingin dibantukan mencarikan solusi, yaitu Nirwana. Nah, dalam konseling ini ada beberapa asas yang ibu pegang. Ada asas kerahasiaan. Jadi kamu cerita apa aja itu nggak ibu sebarin ke siapapun. Yang selanjutnya asas keterbukaan. Nirwana nyeritain semuanya tuh terbuka aja, nggak usah ditutup-tutupin biar ibu bisa bantuin kamu untuk nyelesain masalah kamu. Nah, yang selanjutnya ada asas kesukarelaan. Jadi itu Nirwana datang ke sini itu nggak dipaksa sama siapa-siapa, tapi datangnya dengan perasaan sukarela. Nirwana sudah mengerti kan? Sudah mengerti, Bu. Nah, sebelum sesi konseling ini dimulai, kita membuat kesepakatan dulu ya mengenai waktu. Gimana kalau waktunya itu udah ditentuin sama Nirwana sendiri? Emang biasanya berapa, Bu? Saya belum tahu, Bu. Bisa 30 menit, 35, 45, sampai 60 menit. 30 menit aja ya, Bu. Nggak usah lama-lama. Oke, nggak apa-apa. Jadi sepakat ya, 30 menit. Iya, Bu. Nah, ibu senang nih kamu datang ke sini. Nah, kita bisa bicara santai ya. Ibu pengen tahu nih sedikit tentang kebiasaan kamu ketika kamu di sekolah. Ibu tuh mendapat laporan dari guru, dari wali kelas kamu. Kamu tuh beberapa kali datang nggak pakai seragam yang sesuai sama aturan di sekolah. Nah, kadang tuh nggak pakai atribut, kadang pakai jaket di kelas. Apakah itu betul, Nirwana? Benar, Bu. Nah, kenapa itu kira-kira kamu bisa kayak gitu? Iya, Bu. Kadang saya lupa, kadang saya males ganti. Oh, ibu paham. Nah, kalau menurut kamu sendiri hal itu tuh masalah apa bukan sih? Enggak sih, Bu. Karena kan nggak mengganggu juga. Oke, jadi kamu merasa aturan itu tuh nggak penting ya? Iya, Bu. Kadang kayak gitu. Oke, coba ibu tanya, biasanya tuh apa sih yang kamu lakukan pagi hari sebelum kamu tuh berangkat ke sekolah? Ya, biasanya kan saya bangunnya, Bu. Ya, bangun pagi, tapi saya suka kesiangan. Kadang jam 6, kadang jam 6 lebih. Terus akhirnya saya buru-buru, Bu. Terus saya pakai bajunya basi-basing deh. Yang ada aja. Kamu tuh nyiapin bajunya nyiapin seragamnya itu dari malam apa enggak? Enggak, jadi saya pagi-pagi harus nyari-nyari dulu. Jadinya serta tamunya aja. Oke, jadi karena buru-buru, kadang kamu lupa ya buat pakai atribut atau seragam yang sesuai sama aturan. Iya, Bu, benar. Nah, ibu ngerti ya. Jadi penyebabnya tuh bisa dari kurang persiapan dan juga dari pandangan kamu tentang tidak pentingnya aturan itu. Begitu ya? Iya, Bu. Nah, jadi bisa ibu ada kesimpulan ya. Nirwana tuh sering nggak pakai seragam sesuai aturan karena yang pertama kurang persiapan ketika pagi. Yang kedua merasa aturan itu nggak terlalu penting. Yang ketiga Nirwana memiliki rasa yang kurang tanggung jawab terhadap tata tertib sekolah. Nah, ibu ingin tahu bagaimana perasaanmu ketika guru tuh menegur kamu? Kayak pertama kesel, Bu. Kayak apa sih, kan ini mengganggu gitu. Itu paham nih, tapi juga pikir ya, kalau semua siswa berpikir begitu, apa yang akan terjadi di sekolah kita coba? Ya, jadi masih kayak
Nggak beraturan Bu, bajunya pasti warna-warni sih. Berantakan kan? Oh, benar. Nah, betul. Artinya disiplin kamu tuh bukan hanya untuk Nirwana sendiri, tapi buat contoh teman-temannya. Nah, Islam juga tuh mengajarkan tentang pentingnya ketaatan terhadap aturan yang baik. Nah, sekarang coba Ibu tanya nih sama Nirwana, apa sebenarnya yang Nirwana inginkan di sekolah itu? Saya tuh ya pengen dianggap baik Bu, tapi jangan terlalu dikekang-kekang gitu loh Bu. Ibu mengerti. Nah, kamu ingin kebebasan, tapi juga ingin dipandang baik. Iya benar Bu, kayak gitu. Nah, menurut kamu, apakah perilaku kamu sekarang yang sering melanggar aturan bisa membantu kamu untuk mencapai keinginan kamu itu? Enggak Bu, kayaknya enggak ya, karena kan pas orang-orang yang saya, dia mah ini nakal, kayak enggak mau taat peraturan. Tepat sekali. Dalam teknik relatif terapi, kita tuh belajar bahwa setiap tindakan adalah pilihan. Nah, dan setiap pilihan punya akibat. Kamu bebas milih, tapi nggak bebas dari akibatnya. Dalam Islam juga tuh kita diajarkan mawas diri atau introspeksi diri. Nah, kayak gini bunyinya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, sekarang mari kita buat rencana ya mulai besok. Apa yang bisa kamu lakukan agar lebih disiplin? Saya ini Bu, mungkin nanti saya minta Ibu banguninnya lebih cepat. Terus supaya saya nggak buru-buru. Terus saya nyiapin baju-bajunya sama semua perlengkapan sekolah dari kamu. Oke, bagus. Aneh. Apa kamu juga bisa bangun sedikit lebih awal? Sih bisa ya, karena kan dibangun dari Bisa, sini. iya. Biar nggak buru-buru. Benar. Luar biasa. Jadi rencana tindakanmu itu yang pertama, menyiapkan seragam dan atribut itu setiap malam ya, ketika kamu sebelum tidur. Nah, yang kedua, bangun lebih pagi. Jika kamu nggak bisa bangun pagi, minta bantuan ke ibu kamu. Nah, yang ketiga, kamu tidak boleh memakai jaket di kelas. Jadi dilepas dulu ya. Yang keempat, mengingatkan diri bahwa disiplin itu adalah bagian dari ibadah. Nah, sekarang Ibu ingin kamu menulis kalimat komitmen kecil di buku catatanmu ya, nanti. Nah, kayak gini, saya ingin menjadi sesuai yang disiplin karena Allah menyukai orang yang taat dan bersih. Oke. Nah, insya Allah kalau kamu istiqomah, nah kamu akan merasa lebih tenang dan dihormati guru. Ibu akan pantau terus ya terus kamu selama 1 minggu ke depan. Nah, jika kamu berhasil mematuhi aturan seragam, Ibu akan beri Nirwana apresiasi kecil. Oke, Bu, siap. Saya akan ini Bu, berusaha untuk bersungguh-sungguh. Bagus. Jangan lupa ya, setiap kali kamu menyiapkan seragam malam hari, niatkan sebagai ibadah. Nah, katakan dalam hati gini, ya Allah, aku ingin menjadi hamba yang taat dan bertanggung jawab. Oke. Ibu yakin ya, Nirwana, kamu pasti bisa berubah. Ya, Bu. Jadi hari ini kita sudah membicarakan bagaimana cara kamu memperbaiki kedisiplinan dan membuat rencana nyata. Nah, Ibu sangat bangga nih kepada kamu karena kamu mau jujur dan berkomitmen. Ya Bu, terima kasih ya. Sekarang saya jadi sadar kalau disiplin itu penting banget. Oke, betul sekali. Nah, akhirnya kamu mengerti ya dan menunjukkan kesadaran baru terhadap pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Nah, kamu juga tuh mampu mengevaluasi perilakunya dan menyusun rencana yang konkret berdasarkan pilihan sendiri. Oh iya, Nirwana, sesungguhnya tuh Allah juga mencintai orang yang jika melakukan sesuatu tuh dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, alhamdulillah ya, karena waktu konseling kita hari ini sudah habis, mari kita cukupkan sampai di sini saja. Dan menutupnya dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, sudah cukup di sini kan, Wana? Ya Bu, makasih banyak ya Bu. Saya jadi lega. Jadi saya udah sadar juga sekarang. Saya jadi mau berubah. Oke, Ibu bantu kamu ya, Tata, buat progresi depannya. Oke, makasih Bu. Makasih. Iya, hati-hati jalan ya, Naya.